Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep blok subnet. Selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar tentang networking devices. Jadi di jaringan komputer atau di komputer network itu ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun komputer network itu sendiri. Di antaranya yang akan kita pelajari pada video kali ini itu ada dua dulu. Jadi kita akan belajar basicnya dulu ya, belum terlalu advance. Tapi dengan memahami dua networking devices ini, pengetahuan teman-teman tentang komputer network itu akan jauh meningkat. Jadi akan lebih paham lagi. Dua itu adalah ada yang pertama namanya switch. Ada yang pertama namanya switch. Kemudian ada juga yang namanya router. Nah, bedanya apa? Switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada jaringan yang sama atau pada blok subnet yang sama. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Gitu ya. Kalau teman-teman ingat pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa jika dua komputer berada dalam satu blok subnet maka dia bisa ping. Tapi kalau dua komputer tersebut tidak blok subnet maka dia gak akan bisa ping. Gitu kan ya. Jadi kalau saya coba gambarkan lagi, ini review dari sebelumnya. Misalnya kita punya dua PC yang sudah terhubung seperti ini. PC 1 IP-nya misal 10. Misal di sini saya mengukur 10 IP, misal 10 plus 27. Sedangkan di PC 2 misal IP-nya misal 10.60 plus 27 juga. Nah, kalau teman-teman di sini PC 1 berada di blok subnet pertama, 10 ini di blok subnet pertama ya. Sedangkan PC 2 ini 60 ini berada di blok subnet kedua. Nah, ini tentu saja PC 1 dan PC 2 gak akan bisa komunikasi. Beda halnya jika PC 2 IP-nya juga di blok subnet pertama. Contohnya, misalnya ini ganti menjadi titik 20 katakanlah. Nah, 20 ini kan ada di blok subnet pertama juga ya. Maka kalau seperti ini PC 1 dan PC 2 itu bisa saling komunikasi. Oke, bisa dimengerti ya. Ini cuma review saja dari video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita punya networking devices namanya switch. Switch itu apa sih? Seperti yang saya katakan tadi bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Jadi contohnya gini, ini kan hanya komunikasi antar dua PC saja. Bagaimana pada PC 3, bagaimana kalau ada misalnya PC 4, bagaimana kalau kita mempunyai 100 PC. Nah, untuk menghubungkan banyak PC seperti ini kita bisa menggunakan namanya switch. Jadi di sini kita punya switch, logonya switch itu seperti ini.
kotak, kemudian ada panah bolak-balik seperti ini. Selanjutnya nanti kita menghubungkan banyak komputer tersebut ke switch seperti ini. Berapa komputer yang bisa terhubung ke switch tergantung portnya. Jadi di sini ada berapa port? Biasanya yang umum ada 24 port. Kemudian ada yang 28 port dan lain-lain. Jadi tergantung jumlah port yang ada di switchnya. Nah, semua komputer yang terhubung ke switch ini harus berada dalam satu blok subnet agar bisa saling berkomunikasi. Jadi contohnya nih, misal ini PC 1 nanti pakai IP di sini saya tulis saja 10.10.10.x. Nah, X-nya itu saya tulis di masing-masing PC ya. Jadi misal di PC itu IP 10.10.10.2. Di sini 10.10.10.3, 10.10.10.4, 10.10.10.5. Terus misal di sini 10.10.50. Nah, kalau seperti ini nanti PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC nanti itu bisa saling komunikasi. Tapi dengan PC 5 itu gak akan bisa. Kenapa? Karena PC 1 sampai 4 itu berada di blok subnet pertama. Sedangkan PC 5 itu berada di subnet kedua. Jadi PC kelima ini gak akan bisa komunikasi dengan PC 1 sampai 4. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa switch itu bisa digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Beda halnya dengan router. Ini saya hapus dulu ya beberapa. Tidak, saya ganti ya IP-nya 50 ganti. Jadi misal IP-nya ini 10. Kemudian di sini masih ada 2 PC lagi. Misal saya setting IP-nya 20, ini 25. Nah, ini semua masih berada dalam satu blok subnet, yaitu blok subnet pertama. Kemudian anggap aja ini berada di ruangan 1. Ada di ruangan 1. Kemudian ada lagi di ruangan 2. Ini juga switch. Kemudian juga punya beberapa PC yang terhubung ke switch ini. Jadi sekali lagi ini switch 1 berada di ruangan 1. Ini switch 2 berada di ruangan 2. Misal seperti itu. Kemudian komputer-komputer yang ada di ruangan 2 ini IP-nya kita ambil dari blok subnet kedua misal. Jadi di sini 10 10 10 35. Nah, 35 sudah masuk ke blok subnet kedua ya. Kemudian ada 40, ada 41, ada 42, 43. Satu lagi ada 50 misal. Nah, jadi komunikasi antar ruangan 1 ini dengan dilakukan dengan switch, kemudian komunikasi sesama ruangan 2 ini juga menggunakan switch. Nah, pada pertanyaannya adalah gimana kita bisa menghubungkan kedua antar ruangan. Jadi misal kita pengen agar komputer di ruangan 1 juga bisa komunikasi dengan komputer di ruangan 2. Nah, untuk menghubungkan antar blok subnet seperti ini, kita bisa menggunakan router. Nah, ini jadi router ya. Router itu simbolnya bulat, kemudian ada X di tengahnya. Jadi nanti dari ruangan 1, dari switch 1 kita hubungkan ke router.
dari switch 2 kita hubungkan ke router. Nah, kalau sudah ada router seperti ini, maka komputer di ruangan 1 sudah bisa saling komunikasi dengan komputer di ruangan 2. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa switch itu bisa digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet, sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antara komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti tentang konsep antar switch dan router ini. Pada video berikutnya kita akan coba praktek. Jadi kita akan praktek tentang switch dulu di Cisco pakai tracer, kemudian setelah kita melakukan switch, kita akan praktek dengan router. Sampai jumpa di video berikutnya.